بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد. أحييكم بتحيات الإسلام وتحيات أهل دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ila Allahi taubatan nasuha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina sayyidul awwalina wal akhirina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah, yang semoga mendapatkan rahmat, kasih sayang, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita berada di tanggal 7 Sya'ban, kurang lebih 22 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jadi dhamirnya berubah kalau untuk kami ya, menjadi Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada pertanyaan dari akhwat yang dijawab ya insyaallah dalam kajian ini. Bagaimana hukum wanita ya bekerja, dan bagaimana Islam mengatur seorang istri ataupun wanita dalam bekerja. Nah, ini jawaban pertanyaannya ya, karena kajian tiap hari ya, jadi jangan bosan ya jamaah, jadi ganti-ganti. Jadi sekali lagi ya, pertanyaannya sudah dipahami ya, bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah dan bagaimana persyaratan yang diwajibkan oleh Islam bagi wanita yang ingin bekerja di luar rumah. Yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ya, fitrah wanita itu adalah di rumah. Fitrah itu apa artinya? Bahwasannya sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya wanita itu di rumah. Boleh nggak membantu perekonomian keluarga? Boleh, namun dengan berbagai syarat nanti kita sebutkannya. Yang pertama, wanita itu fitrahnya di rumah, sebagaimana firman Allah azza wa jalla di surat ke-33 ayat 33 Al-Ahzab di juz 22, wa qarna fi buyutikunna, wahai wanita, tinggallah di rumah suami-suami kalian. Ini fitrahnya ya, sekali lagi, fitrahnya wanita itu tinggal di rumah suami-suami kalian ya. Kecuali darurat, artinya apa? Misalnya suaminya meninggal, atau suaminya sakit, atau memang qadarullah ekonominya tidak bisa ditopang oleh suami saja, maka dibolehkan untuk keluar rumah, namun nanti syaratnya banyak. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sekali lagi, wanita itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, fa innahunna khuliqna min dil'il a'waj. Ketahuilah wahai suami, sesungguhnya istri-istri antum, anak-anak perempuan antum, khuliqna min dil'il a'waj. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, berarti bukan tulang punggung gitu ya, di rumah gitu. Itu perintah Allahnya di rumah, perintah Rasulullah SAW juga di rumah.
Begitu juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasanya al-ummu madrasatul ummah. Wanita itu adalah madrasahnya umat ini. Makanya bagaimana orang-orang sipilis, sekuler, plural, liberal pengen umat ini rusak. Dirusak dari wanitanya, Pak. Makanya kalau Bapak tahu PJ TKI, ini kalau laki-laki mau keluar negeri bayar duit, betul tidak? Bayar. Ente mau ke Korea, bayar. Mau ke Jepang, bayar. Mau ke Taiwan, bayar. La ilaha illallah. Kalau wanita gratis. Coba nanya ke PJ TKI. Kalau wanita malah gratis. Kalau lelaki bayar. Ente mau ke Korea, bayar. Padahal jadi sopir. Kalau wanita gratis. Bahkan orang yang masukin wanita ke PT untuk luar negeri dibayar. Kalau lagi gratis. Kalau lagi bayar. Ya Rob, ini apa ini? Merusak. Dan kaum muslimin ini wanitanya ke Taiwan. Taiwan ini mohon maaf nih, kalau keluar negeri mohon maaf nih ya. Di sana khamr halal. Betul itu. Halal. Nggak pakai kerudung nggak ditanya, malah pakai kerudung ente ditanya. Di luar negeri pakai kerudung. Jadi apa? Intinya orang-orang sipilis nih yang berhaluan sekuler, plural, liberal pengen wanita-wanita muslim ini keluar rumah. Artinya apa? Madrasahnya rusak nih. Madrasah Islam rusak. Itu keinginan mereka. Rusak udah. Kalau seorang ibu keluar dari rumahnya, bekerja 2 tahun di luar negeri, ya Rob, anaknya siapa yang ngurus? Keluarga siapa yang ngurus? Ini wallahi yang dosa suaminya, Pak. Suaminya sehat, suaminya kuat, nggak ada penyakit, nggak stroke, nggak ada apa-apa. Rela istrinya keluar negeri 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya Rob. Makanya Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man ahsanu nasi bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa wanita yang paling, orang yang paling berhak aku hormati? Ibumu. Kalau sekarang enggak, Pak. Anak-anak kita, orang-orang Jakarta itu ditanya, siapa yang paling kau hormati? Pembantuku. Bibiku. Bukan ibunya enggak di rumah. Ibunya keluar rumah enggak nangis. Ini harusnya ibu-ibu sedih, bapak-bapak sedih ya. Enggak nangis. Pembantunya enggak datang, nangis. La ilaha illallah. Ini gimana? Bagaimana ibu itu mendapatkan derajat 3 kali daripada ayah? Karena apa? Ibu itu yang di rumah. Artinya ibu itu 60% di rumah, ayah itu hanya 40% di rumah. 3 kalkulasi dengan 1. Ibu itu 3, ayah itu 1. Artinya ibu itu 60% lebih berpengaruh daripada ayah. Keinginan orang-orang liberal, sekuler, plural itu pengen wanita-wanita muslimah ini seperti orang jahiliyah lagi. Madrasahnya kalau udah rusak, otomatis generasinya juga rusak setelahnya. Wallah, kalau ayahnya bejat, ibunya baik, anak itu soleh, Pak. Berapa banyak nih orang ayahnya nggak sholat, ayahnya mohon maaf masih togel, masih suka khamr, masih duka dugem. Asal ibunya salehah, ya Rob, Allah jamin keluarga itu, Pak. Karena ibu berinteraksi 3 kali lebih banyak daripada ayah sekali interaksinya. Sebaliknya, ente seorang ayah sesoleh apapun, kalau ibunya nggak bener, anak-anaknya nggak bener. Ibu itu yang paling berpengaruh, jemaah. Ya, paling berpengaruh dalam keluarga itu ibu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena beliau kagumnya dengan ibunya, beliau mengarang kitab fikih fenomenal, gak ada tandingannya, namanya Al-Um. Apa namanya? Al-Um. Artinya apa? Ibu. Gak ada kitab Al-Ab, gak ada. Antum nyari kitab Al-Ab, gak ada. Imam Syafi'i kitab fenomenal 10 jilid itu Al-Um. Apa? Ibu artinya.
Ini Pak, saking pentingnya. Dalam Al-Quran pun gak ada surat laki-laki. Adanya An-Nisa, perempuan. Ya, perempuan. Sangat berpengaruh jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum pengen anak-anak antum soleh, anak antum solehah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, ibu itu dididik baik-baik. Perempuan dididik baik-baik jemaah. Kalaulah perempuan itu harus keluar membantu ekonomi keluarganya, para ulama memberikan 4 syurut, 4 apa? Syarat. Syaratnya kita bahas. Yang pertama al-idzn, dapat izin. Kalau anak perempuan dari ayah. Kalau seorang istri dapat izin dari suaminya. Ini yang pertama jemaah. Yang kedua ghairu mutabarrijah. Dia keluar rumah ya dengan penampilan yang syar'i. Itu arti mutabarrijah. Dengan penampilan yang syar'i, menutup aurat dan lain sebagainya. Yang ketiga, adamul ikhtilat bainar rijali wan nisa. Syarat yang ketiga, para ulama mensyaratkan tidak tercampur ketika kerja antara laki dan perempuan. Yang keempat, la yudayyi'ul amanah. Yang keempat, wanita ini tidak menyia-nyiakan amanah terbesarnya, yaitu anaknya. Berat ini 4 ini. Yang pertama tadi izin dari ayahnya, kalau enggak dari suaminya. Yang kedua, dia harus berpakaian atau berpenampilan yang syar'i. Yang ketiga, tanpa tercampur baik di kantor antara laki dan perempuan. Mohon bapak-bapak yang menjadi direksi ataupun yang menjadi SVP diatur duduknya. Ini perempuan sini, ini yang laki sini. Ketahuilah anak perempuan itu istri orang, betul? Perempuan itu anak orang, betul? Perempuan itu adik seseorang, kakak seorang laki-laki. Harus kita jaga martabatnya, tempatnya tersendiri. Mohon maaf, ini yang punya kedudukan di kantor, tolong diatur. Kalau enggak antum dosa itu. Karena antum nyampur laki dengan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga syaitan, bapaknya syaitannya, karena nentuin duduknya bareng. Khawatir ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang di kantor dekat dengan teman kantornya akhirnya selingkuh. Lebih cinta dengan teman kantor dari suaminya. Antum mau kayak gitu? Diatur, Pak. Diatur. Yang punya jabatan tolong nih. Yang keempat yang berat, la yudayyi'ul amanah. Wanita itu boleh kerja dengan syarat tidak menyia-nyiakan amanah Allah anaknya. Yang pertama kita bahas, Pak. Syurutu khurujil mar'ati lil amali. Para ulama memberikan syarat. Ini para ulama ya. Wanita boleh keluar rumah. Yang pertama al-idhnu minaz zawj awwaliyuha. Wajib mendapatkan izin dari suaminya atau walinya. Wali itu ayah, ayahnya meninggal, pamannya meninggal, kakak kandung laki-laki, kakaknya meninggal, adik kandung laki-laki yang sudah baligh. Karena ada orang sekarang pergi ini anak perempuan dengan temen cowoknya, ditemenin sama adiknya yang belum baligh, dosa itu suaminya. Karena ada tuh, nggak apa-apa ditemenin sama adiknya kelas 6 yang cowok, ini dosa. Adiknya SMP belum balik, mumayyiz, mursyid, boleh ente temenin, yang nemenin bapak, boleh itu. Anak antum didatengin cowoknya yang nemenin ente, Pak, itu boleh, tapi nemenin ente. Anak perempuannya cukup nganterin minuman, habis itu masuk lagi. Karena sekarang seorang ayah itu dayus. Umat ini di akhir zaman ini banyak suami ayah dayus. Biarin anaknya pacaran, digonceng sana gonceng sini. Itu dosa, Pak. Dosa besar itu. Membiarkan anaknya dipegang lelaki lain, digonceng yang bukan mahramnya, dosa, Pak. Naik gojek, yang punya anak perawan naik gojek, yang gojeknya laki-laki. Ini hati-hati, Pak. Jangan mempermudah sesuatu.
Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti umat ini agar tidak seperti orang-orang barat. Orang-orang barat istrinya dicium orang lain, diem aja. Orang barat anaknya dipegang orang lain, diem aja. Muslim Pak kita. Mau ditaruh di mana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha hadirun illa bi'idnih. Seorang wanita tidak boleh puasa sunnah wa zawjuha hadirun, padahal suaminya ada di rumah, illa bi'idnih, kecuali izin. Ibadah saja izin ke suaminya. Ya ini jamaah, izin. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku dibolehkan seseorang sujud kepada orang lain, tapi nggak boleh Pak sujud kepada orang lain, la amartul mar'ah, sungguh aku perintahkan seorang istri an tasjuda li zawjiha, sujud kepada suaminya. Jadi kalau suami nggak ngasih izin padahal dia kerja, dilaknat oleh Allah kerjanya Pak. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai ibu-ibu, kalau antum mau kerja, izin ke suaminya. Tiap hari izin, Pak mau kerja, cium tangan, berangkat. Ke ayahnya, izin ke ayah, kerja. Ya. Harus izin yang pertama. Kalau suami gak ngizinin, ya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Hatta puasa saja yang ibadah, hukumnya puasa itu ibadah mutlak, betul? Itu saja harus melalui izin suaminya. Bagaimana kalau yang istrinya sudah kerja di luar negeri beberapa tahun yang lalu, istighfar, karena kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita kerja di kantor, istighfar, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak ente aja? Karena sesungguhnya Allah itu mencukupi kok dari suami. Betul tidak? Yang enggak mencukupi itu gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Ini ya. Wanita sekali lagi adalah di rumah, kecuali darurat, kecuali terpaksa boleh kerja. Gitu ya. Tapi dengan pertama dengan syarat harus sesuai dengan izin suaminya. Yang kedua, ghairu mutabarrijat. Wanita ini boleh keluar rumah bekerja ghairu mutabarrizat, ghairu mutabarrijat. Namun tidak boleh bergaya seperti orang jahiliyah. Artinya apa? Membuka auratnya, menutup apa? Membuka sebagian auratnya, berpakaian namun telanjang. Ini pun tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman surah Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, jangan kalian keluar rumah tabarruj, yaitu apa? Berpakaian seperti orang-orang jahiliyah. Tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah sekarang pun banyak sudah membuka auratnya, tidak berkerudung. Kasihan ayah antum yang sudah meninggal. Bisa jadi dengan tidak membuka auratnya, yang sudah meninggal dapat kiriman dosa. Alhamdulillah. Suaminya yang di masjid, yang ke ta'lim, tapi istrinya tidak menutup aurat, kerja niatnya. Karena ada kerja-kerja yang mewajibkan tidak pakai hijab. Mohon maaf nih, ada di mal-mal tertentu, aneh nanya nih, kok ente dulu, anti dulu berhijab, sekarang enggak? Ustaz dulu, kalau kerja di mal ini, mal tertentu enggak boleh. Keluar, haram, dosa, ekonomi Ustaz. Ya Rabb, antum mengkhawatirkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan yang haram. Allah jamin, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dengan rok pendek, dengan baju pendek, dengan membuka auratnya, kerja. Bagaimana dia? Dia niatnya nyari rezeki tapi ngelawan sang Rozak pemberi rezeki. Gimana? Mustahil. Mustahil berkah.
Mustahil berkah. Keluarganya, anak istrinya. Ya karena ada kerja-kerja yang di maskapai, mohon maaf nih. Semuanya, bahkan bangga. Alhamdulillah Ustaz, anak-anak sekarang kerja di maskapai ABC. Aneh nanya, berhijab nggak Pak? Nggak bisa. Dulu kan pesantren. Tapi alhamdulillah gajinya gede. Ya Rob, antum milih dunia daripada akhirat. Dunia ini gak lama Pak, 63 tahun. Rasulullah 70 tahun. Maksimal antum 80 lah. Itu cuman berapa detiknya di akhirat. Betul. Satu hari di dunia, di akhirat itu 1000 tahun di muka bumi. setengah hari di akhirat, 500 hari di muka bumi. Setengah hari itu berapa ya? 12 jam. 1,2 jam di akhirat itu 50 tahun di muka bumi. Kalau umur antum kita 70 tahun, 63 tahun, 1,4 jam di akhirat. Jadi sabarlah 1,4 jam di dunia ini untuk nyari yang halal, untuk nyari yang berkah. Masa takut yang istrinya nggak pakai hijab? Ada nih, Ustaz istri aneh kerja di mall nggak pakai hijab. Antum ya Rob, kalau aneh cari istri aneh gimana kerjaan Ustaz? Antum milih dunia daripada akhirat. Rasulullah SAW ketika anak pernah sampaikan di Madinah, ketika rame-ramenya orang lagi berdagang, Rasulullah SAW melihat ada bangkai domba yang kupingnya kecil. Ya kalau domba Garut malah kecil semakin bagus. Ini domba Arab, kupingnya harus gede, gitu kan? Diambil oleh Rasulullah SAW. Man arada ayyashtari hadza bidirham. Wahai sahabat, dikumpulin semua orang pasar oleh Rasulullah. Siapa yang mau beli bangkai domba, anak domba ini dengan 1 dirham? Maka para sahabat mengatakan, buat apa ya Rasulullah? Udah mati, suruh beli lagi 1 dirham. 1 dirham itu kecil. Ya. 1 dinar itu 20 dirham. 1 dinar sama dengan 20 dirham. Murah. Maka Rasulullah SAW bersabda, in kana hayyan, kalau anak domba ini hidup, bagaimana kalian mau belinya? La ya Rasulullah, lahu aib. Enggak mau ya Rasulullah, tuh ada cacat di telinganya. Benar Rasulullah SAW bersabda, wallahi ad-dunya ahwanu min hadhil maitah. Ketahuilah wahai orang pasar, karena orang pasar kan sibuk ya. Sesungguhnya dunia lebih hina daripada anak domba ini yang telah mati. Gitu aja kok rebutan tuh. Gitu aja kok rebutan dunia. Sampai istri kita nggak pakai hijab, antum rela di rumah kerja. Dihisap Pak kita Pak nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh istri antum kerja ghairu mutabarrijatin bizina, namun tetap menutup auratnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ayyuma imra'atin istatarat liyajidu rihaha baina rijal fa'alam annaha zaniyatun. Siapapun wanita keluar rumah dengan memakai wewangian yang berlebihan, liyajidu baina rijal, yang wewangiannya tercium di antara lelaki yang dia lewati, fa'alam annaha zaniyah, dia seperti pezina di hadapan Allah. Ini sudah nutup aurat tapi pakai wewangian yang berlebihan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar nih melihat para wanita pakai pewangian, maka Umar bin Khattab mengatakan, innar rijal awwalu yazni alaihim al-anf. Wahai wanita, tahu nggak? Sesungguhnya lelaki itu paling mudah jatuh dalam zina karena yang dia cium. Wanita itu terlalu wangi. Maka wanita yang keluar tadi Pak oleh Umar bin Khattab dikejar, dipukulin. Padahal istri itu istri orang, karena dia Amirul Mukminin. Tegas. Ada yang melanggar syariat Allah, dikejar oleh Umar. Pukulin itu Pak. Wanita-wanita apa yang sudah berhijab tapi wewangiannya sampai menebar kemana-mana. Itu juga antum periksa nanti Pak. Istri antum mau ke kantor, yang ke kantor misalnya, mau ke sekolah,
cek parfumnya. Boleh istri antum mau mandi di bednya itu dengan minyak semuanya juga masukin, nggak apa-apa, asal di rumah. Kalau di luar rumah ya Rob, nggak boleh jemaah, nggak boleh jemaah. Bahkan ada wanita yang melewat mau ke masjid Nabi SAW, Rasulullah mencium bau ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah nyium. Maka Rasulullah SAW, irji'na, pulang kamu, waghtasilna, mandi, hatta dhahaba rihuki, sampai hilang bau wangimu. Ini jemaah, ini mau ke masjid, Rasulullah nyium, pulang ente, mandi ente, sampai engkau berangkat ke masjid tanpa ada bau wangi yang menyengat. Ini Pak, karena banyak ibu-ibu pengajian, maaf nih pengajian, ibu-ibu yang suka pengajian. Ngapain ibu-ibu sering pengajian? Malah harus lebih sering lagi ya sekarang, lebih sering lagi. Karena wanita itu madrasatul ummah, madrasahnya umat. Kalau wanitanya nggak pinter, umatnya nggak pinter, betul. Harus lebih semangat ke pengajian. Minggu lalu seminggu 2 kali, sekarang seminggu 7 kali. Lebih semangat lagi. Karena apa? Yang perlu kita didik itu adalah perempuan, Pak. Karena madrasahnya. Kalau guru madrasah nggak pinter, ngeri murid-muridnya, betul? Iya. Karena bapaknya kan tukang kayu, tukang bangunan, ibunya itulah madrasahnya, betul? Tukang kayu, tukang bangunan memang nggak ngerti agama, nggak terlalu masalah. Kalau madrasahnya nggak ngerti agama, makanya pengajian harus lebih sering lagi jemaah. Tingkatkan, yang cuman seminggu sekali, seminggu 7 kali sekarang. Nah, agar apa? Wanita semakin apa? Faham. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi SAW bersabda bahwasanya khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah, dalam riwayat Muslim, sebaik-baik permata dunia ini adalah istri salehah. Kenapa jemaah? Ada yang tahu? Kenapa jemaah? Karena istri salehah adalah teman sejati kita dunia dan akhirat. Betul tidak? Betul jemaah. Harta ngerepotin, betul. Ini ada hobi mengoleksi sepeda, misalnya. Allah dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepedanya 10 dihisab oleh Allah, mobil dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang antum pernah berangkat naik sepeda 10? Enggak, 1 doang kan. Ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri solehah itu mata dunia, perhiasan terbaik itu istri solehah, bukan yang lain, bukan. Karena istri itu, kita meninggal, istri akan mengabarkan kebaikan suaminya, betul. Bapak antum tuh dulu gini, rajin ke pengajian, kenapa ente enggak gitu ya? Ceritain kebaikan-kebaikan suaminya, itu istri solehah. Iya. Ngomong ke anaknya, kita nggak ada nih udahan. Nah, jangan lupain doain bapak ente. Iya, itu istri kita Pak. Selalu kalau solehah akan menyebutkan kebaikan kita, baik kita masih hidup, apalagi kita nggak ada, itu diceritain itu kebaikan ayahnya ke anak-anaknya. Nanti anaknya tambah cinta ke ayahnya, doain terus anaknya ke ayahnya yang telah tiada. Itu istri solehah. Ini jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW nggak punya harta dunia, tapi Rasulullah SAW mempunyai permata dunia, istri-istri solehah. Itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling engkau cintai di dunia ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, itsnain, 2. Al-mar'atu wat-tib. Yang paling aku cintai wanita solehah. Yang kedua, wewangian. Nah, ini cuma antum yang bau ketek gak ngikutin sunnah Rasul. Iya, ke masjid kalau laki-laki harus wangi. Beda ya, jadi lelaki dan perempuan itu selalu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki malah pakai wangi-wangian terus, wanita cukup di rumah. Lelaki sholat ke masjid, lelaki perempuan di rumah. Jadi ada hak dan perbedaan. Jangan disamain, jamaah. Yang ketiga, adamul ikhtilat bainar rijali wan nisa. So, istri ente boleh kerja dengan syarat tidak tercampur baur
antara lelaki dan perempuan, jemaah. Nggak boleh bercampur. Kalau bercampur antum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ente membiarkan ente kerja, istri ente kerja campur dengan laki dan perempuan? Mana izzahnya seorang laki-laki? Mana ciri umat Nabi Muhammad SAW? Ciri umat Nabi SAW itu ghar, punya rasa cemburu kepada anak istrinya. Anak istrinya ditanya, anakku perempuan, ente di mana? Anak dibonceng. Bonceng siapa? Bonceng om, oh nggak apa-apa. Dibonceng siapa? Dibonceng cowok. Langkahi mayatku. Ini seorang ayah. Ini pak. Langkahi mayat. Iya. Ini harus seorang suami, harus berani pak. Jangan sampai anak-anak perempuan kita kena apa sekarang itu istilahnya, nggak mau nikah, free child. Ini apa ini? Anak-anak perempuan nih takut, ya Rob, ya, mau nikah takut. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan umat ini semakin banyak. Ini singkat aja ya, kan waktunya habis. Yang keempat, la tudayyi'ul amanah. Wanita itu boleh kerja di luar rumah dengan syarat tidak menyia-nyiakan amanah terbesar Allah Subhanahu wa taala, yaitu anaknya. Karena sekali lagi Rasul bersabda ummuka. Banyak anak-anak sekarang di kota-kota besar dia berkata bibiku. Bukan ibuku lagi. Ya Rabb. Mana ini jemaah? Summa abu, baru ayahmu. Jangan sampai disia-siakan anak-anak kita yang begitu suci, yang begitu mulia. Nabi SAW bersabda, al-waladu yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Seperti halnya kain yang putih, seperti halnya kertas yang kosong. Fa'abawah, ayah ibunya, yuhawwidani, membuat dia seperti orang Yahudi, au yunassirani, atau seperti orang Nasrani, au yumajisani, atau seperti majusi. Ya Rabb, tanggung jawab terbesar seorang ibu, ya, seorang ayah, ya, yaitu adalah apa? Anak-anak, ya, anak-anak kita. Jangan sampai anak kita dididik oleh pembantu kita. Karena pembantu itu lulusan S1, betul? SD doang, itu aja kelas 5, betul? Antum rela permata termahal di dunia ini antum berikan, dididik oleh pembantu. Ya Rob, pikirkan jemaah. Ustaz, istirahatnya udah kerja di kantor, Ustaz. Resign, kan gitu kalau syariat itu kayak gitu. Kalau antum cukup, antum udah perempuan tuh di rumah. Permata paling berharga itu anak kita, Pak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak-anak yang saleh. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ju'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ibrahim 40. Ya Allah, jadikan anak-anakku yang muqimas shalah, mendirikan shalah. Wa min dzurriyyati, anak keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, terimalah doaku ini jemaah. Jangan kita sia-siakan. Wahai ayah, wahai suami, ya, antum saja yang kerja di rumah. Karena syaratnya ini kayaknya nggak ada yang bisa ini. Kalau 4 ini susah ini. Betul. Izin dari suami masih mungkin. Yang kedua, ghairu mutabarrijah, dia berpakaian syar'i, masih mungkin. Adamul ikhtilat sudah agak besar, berat ini. Masih campur. Iya enggak? Naik Gojek, iya enggak? Ya, naik kereta lah ya. Antum antar ke kantor. Kalau antum lelaki yang bertanggung jawab, antar ke kantor, pulang jam jemputnya. Berangkatnya, pulangnya. Start macet, itu resiko antum, biarin antum istri keluar rumah. Jangan sampai oleh Gojek. Yang Gojeknya itu kebanyakan laki-laki mata keranjang, betul? Khawatirnya tukar-tukaran nomor nanti. Ini jemaah. Yang keempat, ini semakin berat syaratnya. La tudayyi'ul amanah. Tidak menyia-nyiakan pendidikan terbesar anak-anaknya. Kalau laki tafadhal antum mau sebulan 2 bulan kerja di rumah. Tapi kalau perempuan, rumah itu 1 jam ada nggak ada istri, kabaitil kharqi, seperti rumah yang hancur. Itu perkataan ulama.
Istri keluar rumah 1 jam saja, itu kabaitil khorbi, seperti rumah yang hancur. Ini jangan makan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istri-istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ada kebenaran dari Allah azza wa jalla, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.